Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini judulnya adalah pancaran auramu yang membuat dirimu itu istimewa itu apa ya. Pastikan terlebih dahulu. Di sini itu yang tertarik energi kalian, yang terbaca energi kalian. Kalau tidak jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Karena apa? Ini adalah general reading. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja. Dan sifat pembacaan saya ini sifatnya timeless ya, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya, menonton video saya, di situ mungkin ada pesan alam semesta untuk kalian, atau mungkin ada pencerahan khusus untuk kalian. Sebentar, saya mundurkan. Oke, sebentar ya. Oke. Sambil menarik energi, fokuskan semoga energi kalian yang tertarik. Kalian ini seperti apa orangnya ya. Bentar. Kita ambil 5. Kalau yang ingin personal reading ya, silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar saja ya. Chat only, nggak nelpon. Mendaftar, nanti akan saya kirimkan rulesnya, aturan mainnya, tata caranya. Semua pembacaan saya itu berbayar dan semuanya dengan video call ya. Jadi jangan curhat dulu, pilih dulu paketnya. Kemudian setelah transfer, setelah bayar, itu belum tentu langsung ya, nggak bisa langsung. Disesuaikan slot yang tersedia karena siapa yang daftar duluan, yang sudah dapat slot, itu yang saya dahulukan sesuai urutan, oke? Di sini, apakah kalian itu sedang khawatir dengan masalah keuangan ya? Ada insecurity atau merasa tidak aman terkait dengan masalah lebih kepada keuangan ya. Di sini bisa juga lagi banyak utang atau butuh bantuan seperti itu ya. Kemudian ada yang kondisi di mana kalian itu kurang iman, artinya mungkin jauh dari yang namanya keimanan ya, imannya mulai goyah. Kemudian di sini itu ada situasi kalian sedang putus asa, sepi, sedang kesulitan, lagi nggak punya duit, ada energi-energi kehilangan atau merugi ya, mungkin ada yang dicurangi atau merugi, sedang rugi ya, tidak beruntung, kemudian sedang frustasi dan mengisolasi diri ya. Ada banyak penolakan, artinya mungkin kalian diajak pergi itu sama teman-teman nongkrong gitu, kalian nolak ya. Kemudian di sini ini tapi kalian nggak ingin menunjukkan ya kalau kalian itu sedang kekurangan, karena kalian itu gengsi kalau suruh minta tolong. Nah, oke. Di sini ada lagi energi Page of Cups, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, Three of Cups, Knight of Cups. Ya. Energi yang dominan di sini adalah energi Cups. Mungkin ini adalah energi elemen yang elemen air ya, dimana zodiaknya dari sunnya itu banyak Cancer, Pisces, Scorpio. Orang-orangnya itu sebenarnya keras kepala tapi baperan. Jadi apa-apa mendahulukan perasaan ya, mudah terhanyut perasaannya. Kemudian ada energi Pentacle ya, Pentacle itu lebih ke hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, uang ya, kelimpahan, kestabilan ekonomi, jabatan ya, materi, kemudian hasil-hasil kerja ya, hal-hal yang konkret seperti itu. Di sini zodiaknya kalau dari sunnya aja ya, Capricorn, Virgo dan Taurus. Ini orang-orang yang realistis, kalau bisa dibilang itu sangat jujur ya, jujur tapi praktis. Orangnya itu praktis dalam memikirkan sesuatu itu sistematis gitu loh ya, supaya semuanya bisa dijalankan dengan praktis ya. Nggak ribet ya, mungkin ingin mencapai satu tujuan sekalian jalan bisa dapat apa gitu loh ya. Jadi orangnya praktis, ekonomis
Ekonomis bukan pelit ya, tapi lebih banyak memperhitungkan. Karena apa? Di sini orang-orang yang memperhitungkan masalah waktu juga ya, masalah uang ya, itu sangat diperhitungkan. Di sini ada hal-hal yang terkait dengan takdir atau wheel of fortune. Wheel of fortune ini ya lebih kepada hal-hal yang sifatnya takdir ya. Takdir atau takdir yang harus dijalanin, bisa juga karma yang sedang kalian alami ya. Tapi nggak selalu karma, anggap saja takdir, kita harus positive thinking ya. Kemudian ini adalah turut serta alam semesta terhadap hidup kalian untuk sampai di tujuan. Artinya tujuannya jelas yang baik dan takdir ini jelas dari Tuhan ya. Apapun yang kalian alami, mungkin kalian merasakan kok gini banget ya, kok sedih banget, kok susah banget. Karena kalian belum sampai ke tujuan dan kalian sedang digiring ke sana. Kemudian di sini kalian memang gelisah. Kemudian ada siklus dalam kehidupan. Ya, mungkin kalian ini sebenarnya bukan orang yang kurang uang ya, tapi saat ini memang seperti itu. Sebelum-sebelumnya kalian itu orang-orang yang mungkin keberlimpahan ya secara materi. Sekarang enggak ya. Mungkin sebelumnya kalian itu mudah dalam mendapatkan keuangan, ekonominya itu bagus. Sekarang enggak lagi. Dikaitkan dengan kartu yang sebelahnya dan sebelahnya. Hidup kalian itu mungkin sebelumnya memang orang yang luxury ya, orang yang penuh keberlimpahan, orang-orang yang dulunya sudah menikmati hasil kerja, nyaman, makmur ya, penuh kelimpahan. Orang yang serba beruntung dalam hal ekonomi, sehingga kalian bisa menyenangkan diri sendiri dari hasil kerja kalian ya. Oke, mimpi-mimpi kalian itu banyak yang terwujud ya, walaupun usaha kalian, sekalipun usaha kalian itu tidak terlalu keras ya, kalian itu mendapatkan banyak hal ya, banyak keberlimpahan, kemakmuran itu sebelumnya. Kemudian ada takdir yang seperti ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Karena apa? Di sini ada kaitan dengan karma yang kalian buat karena Three of Cups ya. Sekali lagi, Three of Cups itu saya sampai bosen. Ini cinta segitiga lagi ya. Ini kalian itu lebih banyak senang-senangnya. Sebelumnya itu mungkin kalian lebih banyak senang-senang, kemudian banyak mungkin kumpul-kumpul teman ya, karena sering traktir ya, di circle-circle tertentu kalian itu karena kalian orang yang dipandang dermawan ya, dipuja-puja ya, banyak pengagumnya seperti itu. Kemudian juga ada kalau hubungan cinta segitiga atau third party ya, kalian menghadirkan orang lain atau kalian dengan banyak orang ya, menebar pesona, menebar cinta ya. Di sini nih itu mungkin kalian pernah menyakiti hati seseorang karena di sini Knight of Cup ya, romance, idealistic seduction. Mungkin kalian dulunya pernah menggoda-goda orang lain, menggoda-goda. Kalian tuh memang menggoda kok, saya lihat memang. Maksudnya itu tanpa kalian ingin menggoda seseorang secara mungkin performan ya, kepribadian, penampilan, kalian itu memang sangat menggoda orangnya ya. Kalau saya lihat itu termasuk dari aura yang kalian miliki secara alami, natural. Di sini terkait dengan hubungan-hubungan cinta, kalian pernah mengecewakan seseorang, saya lihat ya, mematahkan hati seseorang ya. Jadi apakah kalian masuk ke dalam cerita seperti ini? Terlepas dari karma atau yang lainnya tadi saya bilang, judulnya adalah pancaran auramu yang membuat kamu istimewa ya. Jadi terlepas dari karmanya, kita lebih fokus kepada temanya ya, pancaran auramu yang membuat kamu itu istimewa. Tapi di sini harus kalian pastikan dahulu kalian itu mengalami ini sekarang ya. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian ya, mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini
ya. Sekali lagi saya ingatkan ya. Oke. Kalau memang kalian masuk ke dalam cerita seperti ini, kita lihat dulu inisialnya ini apakah inisial kalian. Untuk memastikan ya, untuk tambahan saja. Tapi bukan tergantung inisialnya, tapi tergantung kartunya. Yang lebih valid itu kartunya. Ini hanya tambahan ya. Kita lihat inisialnya. Inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan, nama kecil ya. Saya kira itu aja. Saya tata dulu ya. Oke. Oke. Jauhnya sama tangan saya. Rindu. Apakah kalian sedang merindukan seseorang atau kalian sedang dirindukan seseorang ini ya? Oke. Itu inisialnya JRINDUMHP ya. Sesuaikan dan sekarang kita lihat pancaran auramu ya. Aura apa sih yang membuat kamu istimewa? Kita lihat ya. Oke. Pancaran auramu. Jadi, saya terima kasih untuk yang sudah subscribe ya YouTube saya. Ini sedang ngedown. Sepi subscriber, sepi penonton. Gak seperti biasanya. Saya juga heran, mungkin judulnya kurang cocok ya sama kalian ya. It's okay. Beri semangat dong sama saya. Untuk saya ya, subscribe. Jangan lupa kalau memang kalian suka dengan bacaan saya. Juga untuk di TikTok juga Instagram, silakan di follow. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, baru saja menemukan video-video saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kintaro dari Kota Malang ya. Jangan lupa di subscribe ya sayang ya. Oke. Pancaran auramu yang membuatmu istimewa. Oke. Pancaran auramu yang membuatmu istimewa. Waduh, kalian the lover. Kemudian di situ ada Two of Pentacle ya, bentar. Waduh, kalian tuh orangnya optimis, banyak impian. Dan kalian berhasrat sekali untuk mewujudkan impian. Kalian itu orang-orang optimis, penuh semangat. Itulah yang membuat kalian itu punya aura yang istimewa ya. Gak patah semangat untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Satu lagi. Oh sebentar, ini terlalu banyak. Karena ini posisi kursinya gak kayak biasanya nih. Sakit sampean leher saya. Dangak. Dangak itu apa ya? Mendongak. Bunda kok lama? Yul kok lama kalau shuffle? Ya saya memang nunggu yang jatuh. Doakan cepat jatuh. Nah seperti itu. Oke. The wheel lagi. Kalian itu walaupun dalam keadaan naik turunnya kehidupan. Ya seperti ini sekalipun ya. Yang sebelumnya saya bacakan. Kalian itu nggak gentar. Kalian itu tetap punya harapan yang besar. Ini istimewa memang kalian. Tidak mudah patah semangat. Saya lihat. Kemudian di sini walaupun kalian itu orangnya agak pasif ya. Orangnya itu kadang-kadang pesimis, kadang-kadang suka pikiran negatif, kadang-kadang suka apatis ya. Atau kalau orang Jawa bilang anyi-anyi itu apa ya? Suka nolak-nolak ya. Nolak apapun di sini, mungkin nolak cinta orang, cinta seseorang, atau menolak pekerjaan, atau sering menolak, bisa dibilang menolak rezeki lah, ya seperti gambar ini. Walaupun buahnya jatuh, kalian diem aja, ya seperti itu. Kemudian di sini, walaupun kalian itu orang, oh ya.
Kalian itu punya cinta, ya. Kalian itu bisa dipercaya, ya. Sudah bisa dipercaya, terus kalian itu lebih kepada orang-orang yang kalau dalam berhubungan itu solid, ya, solid, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Lebih tepatnya seperti itu. Orang-orang yang penuh empati, bijak, ya, supel. Kemudian orang-orang yang matang, ya, penuh kasih kalau saya bilang. Itulah. Walaupun kekurangannya ini ya, kekurangannya itu sering nolak ya. Mungkin lebih bukan sering nolak ya, lebih kepada pilih-pilih ya. Dengan banyak pertimbangan, it's okay. Itu namanya orang yang tidak ngawur ya. Baguslah, ambil positifnya aja ya. Oke, sebentar saya taruh sini. Pancaran auramu yang membuat kamu istimewa. Oke. Kalian itu mampu mengerjakan sesuatu ya. Kalian itu multitasking. Dalam satu waktu kalian bisa mengerjakan banyak hal, ya. Kemudian kalian itu bisa menyeimbangkan antara kehidupan kalian, sisi kehidupan kalian yang lain. Kemudian dengan prioritas-prioritas dalam hidup kalian juga menyeimbangkan secara budget. Kalian itu orang yang pintar ngatur duit. Nah, kemudian kalau dulu memang boros ya, mungkin sekarang enggak ya. Seperti cerita yang tadi ya, kalian itu pintar sebenarnya ngatur-ngatur keuangan, ya, ngatur keuangan, terus menyeimbangkan prioritas, ya, dalam hidup kalian, dalam segala sisi kehidupan kalian itu. Kemudian, sorry, di sini kalian itu kalau sudah punya teman, ya, sudah melekat sama seseorang, sudah dekat sama seseorang, itu kalian itu mencintai dengan kasih dan sungguh dalam, ya. Di sini banyak energi-energi yang kalian itu dalam memilih seseorang atau teman atau apapun itu dengan hati, ya, bukan dengan materi, ya. Walaupun kalian di sini banyak pentacle-nya, tapi kalian tuh memilih seseorang untuk hadir di dalam hidup kalian itu penuh pertimbangan, tapi dengan hati, ya. Kemudian kalian ini juga kalau kalian dulunya itu sering disakiti, itu jadikan pelajaran, ya, untuk kedepannya, terutama dalam hal hubungan. Kalian itu cepat, model-model orang yang cepat healing, ya, cepat bangkit dari keterpurukan atau mungkin patah hati. Kalau saya lihat ini banyak energi-energi Leo, Aries, Sagittarius. Orang-orang yang menawan, banyak ide, ambisius, ya, idealis, tapi juga spiritual. Jadi kalau secara jiwanya itu sedang terpuruk, cepat bangkitnya, cepat beranjak untuk bangkit itu ya, belajar juga cepat. Oke, itu auramu yang membuat kalian itu istimewa, ya, lain daripada yang lain. Oke, di sini kalian itu banyak impian yang ingin kalian wujudkan, dan dengan impian-impian itu kalian sangat ambisi, ya. Ini kalau saya bilang energinya tidak terlalu baik karena di sini lebih kepada kalian itu pelin-pelan, ya. Ini yang mengurangi poin dari aura kalian, terlalu banyak maunya, bisa dibilang seperti itu, ya. Dan ingin diwujudkan semua ingin direngkuh, ya. Bisa dikatakan mungkin jeleknya adalah serakah, seperti itu. Itu yang mengurangi poin-poin yang sebelumnya, ya. Tapi di sini istimewanya apa? Istimewanya adalah ambisi kalian. Tidak semua orang punya ambisi untuk mewujudkan impiannya. Ada yang cuman dalam pemikiran, ya, cuman harapan tapi tidak mau melakukan. Tapi kalau kalian tipikal yang mengejar, kalau kalian ingin sesuatu, kalian kejar, oke? Di sini banyak energi-energi Cancer, Pisces, Scorpio, sekali lagi ya itu. Kemudian ada the star, ya. Kalian itu punya keyakinan terhadap masa depan. Ada kaitannya sama ini ya, impian-impian, ya. Kalian percaya bahwa apa yang impian kalian itu pasti terwujud dengan satu perubahan positif yang kalian lakukan, dan kalian merasa bahwa walaupun sekarang saya harus berjuang, di akhirnya nanti akan saya dapatkan apa yang saya inginkan. Artinya seperti ini loh.
semuanya akan indah pada waktunya dengan perjuangan. Ya, karena kalian ambisius ya, orangnya nggak hanya mikir aja tapi kalian bergerak gitu ya. Oke. Oke, the will, the fresh, you start on the end of delay. Oke. Di sini memang pancaran aura kalian itu tampak sekali ya, membuat kalian istimewa karena kalian itu sudah mengalami siklus kehidupan yang bermacam-macam ya, sehingga kalian itu jadi orang yang matang ya, kaya akan pengalaman. Kemudian kalian itu memang berani, orangnya berani mengambil resiko ya. Kemudian kalian itu cepat kalau dalam melakukan perubahan ya. Perubahannya itu gini, kalau kalian dalam keadaan terpuruk, maka dari itu walaupun kondisi kalian seperti ini ya, saya yakin kalian gak khawatir. Makanya kalian tidak meminta bantuan siapapun. Bukan hanya karena gengsi, tapi karena kalian merasa kalian itu mampu. Karena pengalaman hidup kalian ya, juga karena kalian itu ditempa dengan berbagai macam masalah selama ini. Itu yang membuat kalian matang. Jadi itu teman-teman, aura kalian itu saya lihat memang istimewa. Istimewanya seperti ini, orang yang tahan banting ya, kemudian tetap optimis walaupun terpuruk akan bangkit lagi ya. Walaupun sekarang ini kalian sedang seperti ini, seperti yang saya bacakan di awal, saya yakin kalian itu mampu mengatasinya. Kalian punya semangat masih ya. Oke. Kita lihat saran untuk kalian yang punya aura ini ya. Sarannya, jadi aura itu sebenarnya gak usah kita buka aura ya. Selama kita berusaha untuk menjadi yang lebih positif, menjadi benar, menjadi baik dari hati dan pikiran, jiwa ya, otomatis aura itu terpancar, gak usah dibuka siapapun, kayak pintu aja dibuka ya. Itu dari dirinya sendiri dan lebih kepada mohon perlindungan Tuhan ya, alam semesta, pencipta. Saya kira aura itu akan muncul dengan sendirinya kan, dan bisa jadi pagar dalam kehidupan ya. Gak usah cari pagar jimat-jimat, saya kira ya. Percaya bahwa Tuhan itu memberikan setiap orang itu dengan kelebihan. Oke. Gali kelebihan kalian. Oke, di sini ceremonies and celebration. Sarannya, it's a time of important life passages such as wedding, birthday, graduation, or anniversaries. Oke. Mungkin di sini ada yang mau ulang tahun, atau ada yang ulang tahun pernikahan, atau graduation, atau kelulusan, atau mau menikah. Ulang tahun pernikahan juga ada. Di sini sarannya ya, walaupun kalian sedang begini ya, lagi nggak punya uang ya, lebih banyak kalian, sarannya adalah berkumpul kemudian bersenang-senang, merayakan sesuatu ya. Kalau memang tidak ada perayaan yang harus kalian rayakan, banyak sedekah, berbagi. Karena perayaan celebration itu kan untuk berbagi kebahagiaan ya. Bagilah kebahagiaan kalian itu bersama orang-orang lain ya, terutama yang memang membutuhkan ya. Itu sarannya. Supaya cita-cita kalian terwujud, supaya aura kalian semakin memancar ya, supaya kesulitan kalian yang di sini itu segera terlewati ya. Jangan salah, kekuatan sedekah, kekuatan beramal, berbagi kebaikan, luar biasa. Karena ibadah yang paling puncak dari ibadah, kalau saya bilang ya, ibadah itu ada sholat, ada ke gereja, ada doa, ada apapun ya. Tapi pada intinya ibadah itu kan untuk menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Kalau memang kita itu ibadah untuk dirinya sendiri ya, apalagi sholat ya. Kalau sholat wajib, bukan termasuk bukan luar biasa, biasa aja. Memang wajib, memang harus dilakukan. Tapi sejauh mana ibadah kita itu bisa membawa kebaikan untuk orang lain ya, bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, itu. Kalau itu bisa kalian lakukan, itu baru yang namanya ibadah, gitu loh. Kalau kalian
sholatnya bagus, tapi sama orang sirik, sama orang ngomongnya ketus, pikirannya buruk, suudzon dan lain sebagainya, pelit. Ya, kalau saya kira ibadahnya tidak mencapai tujuan, menghindarkan munkar, perbuatan keji dan mungkar, ya, tidak membawa kebaikan untuk orang lain. Seumpamanya ngomongnya ketus, ya, kan bikin sakit hati orang. Ibadahnya gimana dong, ya kan? Sebenarnya kalau ibadahnya betul, pasti bisa memberikan satu kebaikan untuk diri kalian juga di orang-orang di sekitar kalian. Oke, di sini ada your into give you energy, motivation to work on meaningful project. Oke, di sini kalian itu suruh karena kalian antusias ya, orang yang antusias dan ambisi ya. Di sini sarannya kalian itu fokuskan energi kalian dan motivasi kalian untuk suatu pekerjaan yang sangat berarti ya, atau hobi-hobi yang bisa membuat hatimu itu penuh kasih ya. Contohnya kalian punya hobi menyanyi ya. Buatlah hobi kalian itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Karena passion di situ ya, passion yang kalian punyai di satu bidang itu bisa membawa kebaikan untuk kalian kalau kalian gali dan kalian manfaatkan untuk satu kebaikan atau manfaat yang positif untuk orang lain. Nah, gitu. Oke. Ini akan semakin menambah pancaran auramu itu semakin istimewa. Oke. Di sini kita lihat heightened intuition. Be extra aware by your inner knowingness. Di sini ada saran, hati-hati sama intuisi dan hal-hal dari dalam diri kamu yang seperti insting ya, feeling yang kamu punyai. Kamu itu tajam di situ ya. Dan bisa dikatakan feeling atau intuisi ya, punya kalian itu tajam. Selain tajam itu mendekati kebenaran itu besar. Nah, jadi hati-hati kalau kalian itu punya mindset, pikiran, hati, jiwa yang positif ya. Insya Allah yang namanya intuisi ya, feeling kalian itu bisa bermanfaat untuk satu hal yang baik ya, bisa membantu orang, bisa membantu diri sendiri juga ya. Tapi kalau kalian sudah posisi hati, pikiran, jiwanya sudah positif. Kalau belum, hati-hati ya, hati-hati. Karena bisa jadi salah kaprah. Maka dari itu, untuk menambah keistimewaan pancaran auramu, jadilah lebih positif supaya apa? Supaya karena kalian punya bakat untuk bisa membantu orang lain dengan intuisi kalian. Ya, mungkin bisa jadi tarot reader ya, atau mungkin punya kekuatan yang lain ya, yang positif bisa membantu orang lain di sini. Oke? Oke, saya kira itu bacaan saya kali ini. Mungkin sekarang belum resonate untuk kalian, seperti cerita mulai awal ya. Kalian bisa lihat video-video saya yang lain di YouTube saya yang versi lengkap ya. Kalau di TikTok sama Instagram memang potongan-potongan aja. Saya sarankan untuk menonton YouTube supaya tahu dari awal sampai akhir ceritanya seperti apa, termasuk pencerahannya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.